tapi 4 merapat gitu loh. Karena bagaimanapun, Sanhok ini adalah map yang menurut gue akan banyak sekali faktor lucknya. Karena apa? Kalau lu nggak digangguin syukur, tapi basically tempat lu itu akan sangat-sangat dipadati atau diamati oleh orang-orang lain. Nah kayak Vampire ini, kenapa mempunyai track record yang cukup baik di bagian Sanhok? Mereka itu menyebarnya di super late game-nya. Di awal-awal sampai pertengahan, rapet terus Vampire. Itu yang menurut gue harus segera disadari sih, terutama oleh tim Indonesia. Sanhok tuh nggak bisa treatmentnya sama kayak Rangel, apalagi kayak Miramar, itu nggak bisa. Usahalah buat nambel untuk di game berikutnya gitu dengan triple ranking bakal dimainkan, tapi sepertinya Bigetron sudah mulai memancing peperangan. Ada Alter Ego di depan mereka, tapi Alter Ego juga ngacir. Gak ada yang mau fight di bagian early game, semuanya sebisa mungkin nahan supaya bisa masuk menuju ke arah late game, termasuk DX tadi yang menarik mundur formasi mereka ketika mereka udah hampir pecah pertarungannya ke arah tim TEM. Sementara Bigetron masih memantau gerak-gerik dan perputaran dari tim Alter Ego. 2 mobil digunakan tapi bakal dipotong sama Bigetron, dan fight sudah mulai pecah. Kali ini 2 tumbang dari tim Alter Ego. Tembakan bebas datang dari Rezi, namun Rezi masih belum bisa mengeksekusi, tapi 2 pemain BTR yang lainnya terjebak di arah jalan sana. Tersisa 2 pemain aktif yang ada di atas bukit. Sebuah spekulasi granat dilemparkan, Alpha melipir menuju ke arah batu mencari tempat perlindungan yang aman pastinya, tapi granat bakal dilemparkan. Sementara Rezi bisa mendapatkan Octa untuk dipulangkan ke arah lobby, dan last man standing untuk kedua tim ini. Rezi akan mencari, ada granat dari seorang Rocky, sama-sama melempar utility, tapi ada stun granat yang dilemparkan ke arah kanan dan kiri membutakan, dan Snape tidak bisa bertahan karena ada granat dari seorang Rocky. 1 melawan 1 S12K menghadapi DBS di tangan seorang Rezi. Ada lompatan manja yang sudah mereka lakukan juga menuju ke arah smoke, masuk ke area fogging. Kali ini melakukan finishing terlebih dahulu, tapi Rezi miss the shot untuk yang kedua kalinya, tapi last bullet dari Rezi berhasil memulangkan Alter Ego Ares. Rezi versus everybody, 4 eliminations masuk seutuhnya di kantong seorang Rezi. Tapi masalahnya itu bisa dibilang not a big win. Yes. Itu adalah kemenangan yang sangat kecil, dan probability-nya ada Vampire yang bakal siap untuk menjadi third party. Karena gue ngeliat di bagian map stream sudah ada penyebaran dari pemain-pemain Vampire. Vampire itu benar apa yang dikatakan Eldoge, mereka akan stack di satu titik. Ketika mendengar ada suara, mereka langsung kirim intel-intel nyebar ke arah beberapa sisi untuk ngeliat itu apaan ya di seberang sana ya. Dan benar saja dari Vampire, mereka langsung nge-lockdown satu pemain terakhir dari Bigetron, yaitu Rezi. Ini adalah posisi yang sangat tidak menyenangkan, sangat berbahaya, dan probability untuk Rezi bisa survive itu sangat kecil menurut gua. Ya, Blue Zone terus udah dikerangkengin juga sama setup dari Vampire, bahkan Uzi ngambil backline dari arah seorang Rezi. Udah sandwich banget sih, susah banget kayaknya. Dan kalaupun bisa selamat tergantung dari persediaan healing, dan kalaupun nggak kelihatan oleh Nuzi, tapi mata dari Nuzi sudah biasa ngeliat yang kecil-kecil. Terculik lagi ini nggak boleh nih, Alter Ego nggak boleh terus-menerus seperti ini menurut gua gitu loh. Harus segera ada perubahan kalau mau keluar dari jajaran top 10 naik ke bagian top 8 apalagi top 5. Betul sekali, tapi RRQ dari tadi formasi mereka benar-benar diganggu banget. Selain dari Vampire, bahkan tadi ada Osja yang sudah berhasil mendapatkan pemain dari RRQ. Revive-nya gagal, RRQ berarti menyisakan 3 pemain mereka saat ini. Di mana Vampire juga masih memberikan press menuju ke arah tim RRQ. Ada sebuah spekulasi granat yang sudah mulai dimasak, tapi Lapar untungnya dia nggak turun, dan granatnya tidak berdampak menuju ke arah seorang Lapar. Masih bisa bertahan di atas gundukan ini, bahkan berdua dengan seorang Nerpeko. Genfos bakal melakukan sebuah kokangan dan sebuah lockdown dari bagian kiri, tapi ternyata Peko tertangkap dan Peko dipulangkan. Ada granat yang akan dilemparkan, masih belum bisa mendapatkan trade talk menuju ke arah pemain dari tim Vampire. Tony K melipir ke arah kanan, bahkan Lapar pun tak bisa berbuat banyak, dan RRQ hanya menyisakan last man standing mereka saja, Genfos untuk kali ini. Vampire cukup ngotot untuk bisa mulangin RRQ secara seutuhnya, tapi karena mereka terlalu ngotot, datang sudah tim Flash menuju ke arah Vampire. Di lockdown dari berbagai sisi, tidak bisa berbuat banyak Vampire, hanya menyisakan satu yang terakhir, Tony Kurniawan di depan sana. Tony Kurniawan menembak dan ternyata di counter balik oleh tim Flash. Dengan demikian, runner-up-nya sudah mati lampu. Dan kita bisa ceritakan ini di bagian utara juga udah mulai padat merayap, dan lagi-lagi 2 tim Indonesia yang ada probability bisa bertegur sapa. Ada Boom, Voin, serta ada 1 tim Thailand, ada E-Arena. Kalau kalian nyari Bigetron mana? Sedari tadi, entry dari Bigetron. Ijo tuh, ijo di minimap ijo. Itu enak, Enak banget. nyaman banget, enak banget. Sekarang lagi formasi 4 susu juga, 4 sudut 4 sisi.
sekarang mereka melebar. Dan ini adalah timing yang tepat gak sih Jan kalau untuk melebar di stage kelima? Itu udah sangat tepat kalau memang tidak ada backstep sebagaimana Bigetron sudah clear sekarang ya. Karena Betul. mereka punya Razy di bagian belakang dan juga seorang Snape yang memang mengamati ke sekitarnya. Ya, tapi pengamatan kita berpindah menuju ke arah Bumi Sport dan juga Void. Granat sudah mulai dilemparkan, Yami naik ke atas, granat cukup matang bahkan dilemparkan menuju ke arah Smoke, tapi hanya memberikan splash damage ke arah Potato. Tapi Zeta kalah fight, Zeta pun tumbang, tapi Yami juga berhasil diamankan. Trade talk terjadi di antara kedua tim Indonesia. Through the Smoke untuk mencari hitmark, tapi Poundbeat masih belum bisa mendapatkan hitmark tersebut. Akan langsung melipir ke arah kiri, ingin memulangkan yang sudah knock terlebih dahulu. Ada granat yang bakal dilemparkan juga, Vexi menjaga ke bagian kiri karena masih ada pantauan dari E-Arena. E-Arena pun dihantam begitu saja oleh seorang Vexi, tapi fokus dari Void harus juga menuju ke arah Bumi Sport. Karena Boom kali ini bakal mempertahankan last man standing mereka di mana Zero tidak bisa bersembunyi di balik sebuah smoke karena ada satu buah posisi sandwich yang dilakukan oleh Void. Dan gue rasa akan datang third party sebentar lagi menuju ke arah Void. Ada E-Arena yang memantau, tapi ini yang seru juga, The Xavier versus Alliance. Ini adalah perebutan tahta cuy. Di satu rumah ada Leondeza sedang memasak nade, dilontarkan ke arah bagian kiri, tidak ada siapa-siapa. Sedang ada upaya revive di dalam satu rumah dengan para Jin yang knockdown. Membuka kesempatan untuk memulangkan The Xavier. Alliance masih dengan 3 pemainnya. Sudah tahu di manakah posisi yang terakhir, yakni Nadeti. Nadeti sedang menunggu kedatangan dari pemain-pemain Alliance. Jump shoot ke arah bagian depan, Leondeza dapat satu. Di trade kah? Ternyata berhasil di trade dan The Xavier-nya rata. Pucuk, 2, tutup lampu, mati lampu. Alliance punya kesempatan untuk nyundul klasemen ke utara. Wah, ini agak nekat sih menurut gua. Snape, Satar menuju ke bagian utara, niatnya sepertinya mau bersih-bersih karena kelihatan di depan sana ada E-Arena, tapi ternyata pemain Bigetron juga satu knockdown. Mampukah disapu balik oleh Federalis? Kayaknya tidak ada backup yang bisa dilakukan untuk Bigetron, tapi ternyata E-Arena dipulangkan seutuhnya ke lobby. Oke, gue suka idenya untuk mencari eliminasi seperti itu, tapi balik lagi harus working gitu loh. Eksekusinya membuat mereka kehilangan satu player. 5 tim tersisa kali ini dan tiba-tiba kondisi menjadi hening. Ada sebuah granat yang bakal dilemparkan dan Vexi menerima damage tersebut dengan begitu dalam. Diintip sama Satar, lindasannya gagal. Satar akan berputar kembali tapi press dilakukan oleh FD untuk bisa memulangkan Void ke arah lobby. Leondeza sejauh ini memberikan performance yang baik untuk Alliance. That's why kita tahu bagaimana Alliance bisa dapat poin yang tinggi sekali, banyak sekali juga. Dan OJTH sudah mulai sangat dekat dengan Sam9. Ya, malah 2 tim yang dari tadi putar-putar yang kayaknya bakal pecah terlebih dahulu karena ada sebuah granat yang dilemparkan oleh Sam9. Tapi ternyata Chopper bakal diincar begitu saja. Tapi Red Bull bisa mendapatkan satu Satar. Tumbangan Rezi juga berhasil diamankan. 2 pemain tumbang karena approach yang begitu brilian. Bahkan langsung ditabrak begitu saja Osja. Secara tiba-tiba mengubah target mereka dari Sam9 menuju ke arah Bigetron dan Bigetron lagi, tapi Rezi membuka tembakan untuk mengusir pergerakan dari Kagendra. Bahkan Ichan mobilnya jumping untuk menyelamatkan diri, tapi masih ada satu mobil lagi yang tersisa. Sementara RRQ bakal kembali lagi menuju ke arah rumah pertama mereka, yaitu apartemen school, dan bertemu dengan Xavier. Sudah mulai ada granat-granat yang mereka setup. Sejauh ini belum ada yang tertakedown sama sekali. Sebuah spekulasi yang dipantulkan ke arah dalam juga masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi malah Nadeti yang bisa meledakkan posisi dari seorang Nerpeko. Dan ada yang mundur dari RRQ. Ada yang mundur untuk melakukan reposisi ke arah belakang sana, tapi malah hasil dan lapar juga tertangkap RRQ. No. Mereka touchdown, tapi malah mereka yang rata. Hanya tinggal satu Genfos yang tersisa kali ini menjadi pemain terakhir bagi RRQ. Ini yang kedua kali gitu loh. Smoke-nya nge-pop up, ada yang meledak, splash damage-nya sedikit masuk, tapi Bigetron tiba-tiba lewat begitu saja. Bigetron 2 pemain mereka lewat ke arah Yami, dilewati begitu saja, dan Bigetron ternyata berpindah menuju ke arah apartemen school. Ada tracking dari seorang Yami yang masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi Olio di arah apartemen ini bisa mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Teknik hantam lurus yang dilakukan oleh Bigetron. Meta cuek aja yang kiri kanan depan belakang. Dan menurut gue ini ada landasan hoki juga sih. Hoki bisa nyampe sini dengan 3 orang. Itu makanya gue kayak, sebentar. Bigetron punya bagian pinggir zona. Gatekeep Rozok itu mungkin banget mereka lakukan. Amankannya. Tapi gue rasa dari Kagendra sama Void mau gak mau harus komit sih. Udah gak ada jalan lain juga, dari E-Arena sudah mulai ikut campur. Ini lumayan rame dari bagian arah jam 11. Stage kelima udah gak ada jalan lain. Mau gak mau lu perangin dah sekalian dah. Acul knockdown, perlu di revive terlebih dahulu. Bahkan satu granat kembali dilontarkan oleh Boy. Connect menuju ke arah seorang Vexi. Ada satu pemain yang perlu di revive dari Void Danki. Tapi ini kerugian besar buat kedua tim. Karena dalam waktu 2,5 menit
Mereka semua harus menyelesaikannya sekarang juga. Sementara dari The Xavier sudah mulai bertemu dengan tim Secret. Ada beberapa TKP peperangan itu harusnya di dalam apartemen karena ada Bigetron juga turut andil yang ada di bagian Elimination Feast. Tapi kali ini Potato, ciluk bah! Apa yang terjadi? Begitu mengejutkan, malah Reizak yang nge-trading. Reizak yang berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Kagendra di absen begitu saja. Dan Kagendra rata mereka out from the game. Itu kayaknya dimakanin situ semua tuh si Tem Entertainment. Entertainment dapat semua itu. Padahal Tem bisa main ke arah bagian Vampire dulu loh untuk tidak langsung masuk ke arah bagian sana. Yes, tapi poin Dangki, here we go. Dia langsung datang ke satu gudang kecil menjadi makanan dan target sasaran bagi lawan-lawan yang ada di sekitaran mereka. Alpha terbakar, Alpha keluar dari gudang dan Alpha tertembak. Ada Lions yang melihat dari bagian kejauhan juga. Poin Dangki dalam bahaya. Hanya menyisakan satu pemain saja dan Alter Ego Ares pun. Mereka enak tempatnya cuy. Dia tinggal jadi kayak eksekutor buat ada yang lewat nih gue tembak, ada yang lewat lagi gue tembak. Tapi estafetnya agak nekat sih. Bener, sih. tapi pas ini lebih enak lagi. Tadi kan pasti udah mengatakan rumah ini akan tertembak dari bagian apartemen gitu kan. Betul. Enaknya sekarang adalah ketika zona makin mendorong ke arah bagian tengah, bagian belakang udah gak bisa nembakin mereka. Bener. Jadi mobilnya aman. Nah itu ditaruh di bagian belakang. At least 2 yang masuk tiba-tiba dia kontrol. Flick kanan dan ke arah kirinya tadi cepet banget dilakuin oleh pemain-pemain dari tim Flash. Dan kali ini Vampire berusaha untuk masuk menuju ke arah Zora dan Xavier akan menjadi penjegal pergerakan dari Vampire. Mereka bakal gaspol menuju ke arah mana? Mereka melipir ke arah kiri dari apartemen dan ternyata mereka bakal tabrak apartemen milik Alliance. Tapi Sam9 bakal masuk menuju ke arah E-Arena. Ada satu granat yang bakal dilemparkan. Viren pun tumbang kali ini. Sakura masih bertahan. Sakura mengganti senjatanya dengan sebuah granat yang bakal dia masak. Tapi ternyata Drexy bisa mendapatkan korban yang kedua dan Sam9 sepele karena di bagian luar masih ada tim Secret yang menjadi third party di antara Sam9 dan juga E-Arena. Peringkat keempat mati lampu. Dan kali ini Onsen, last man standing dari Vampire akan langsung tabrakan menuju ke arah Alliance. Ini dia perebutan tahta. Peringkat kedua dan juga peringkat ketiga. 1 melawan 2. Selesai Vampire mati lampu kembali dan Alliance masih bertahan dengan 2 pemain. 4 elimination but here we go again. Bigetron akan menjadi third party. Wah, Secret pun sama. Chaos sekali. Disaster yang terjadi di apartemen ini. Kok bisa ya BTR sama Secret waktunya tepat banget gitu untuk masuk dan ada teriakan Indonesia dari venue sana. Ini adalah semangat-semangat yang diberikan oleh Sunscreen juga kawan-kawan yang hadir untuk mendukung Indonesia di venue. Tapi granat sudah mulai dilemparkan menuju ke lantai 2. Secret bakal coba untuk inflasi menuju ke arah lantai satunya. Berbagi area di lantai 1. Tidak baik untuk Bigetron dan juga tim Secret. Alliance hanya tinggal menunggu siapa yang menang dan akan menghadapi mereka di lantai atas. Di sini harusnya Bigetron terlebih dahulu. 3 pemain masih ada di dalam apartemen. Sharing apartemen. Apartemen menjadi kos-kosan saat ini. Ada satu yang tertembak. Alliance. Untungnya masih bisa di-trading oleh seorang Federales. Dan Alliance last man standing ada Leon DZ. Leon DZ akan berusaha untuk melakukan revive terhadap satu pemainnya. Dan Bigetron pun sama halnya juga. Snape perlu melakukan revive terhadap Satar. Tapi ada satu granat masuk ke arah bagian dalam. Pahit. Satar harusnya masih bisa diselamatkan. Federales menunggu dengan tenang tapi granat berikutnya bakal masuk menuju ke arah pertahanan dari Bigetron. Satar gagal diselamatkan, pendapatan granat yang on point datang dari tim Flash yang membuat Bigetron kembali lagi pincang. Bahkan Federales juga berhasil diamankan karena tim Secret melakukan sebuah pengitipan sementara E-Arena bakal join untuk ke arah apartemen ini. Tim Secret masih tersisa 2 anggota mereka di arah bawah revive. Mereka upayakan tapi E-Arena tidak terselamatkan lagi. Menuju ke arah lantai 3. Snape 3, 2, 1 lempar nades-nya Jimmy. Begitu low bakal langsung tabrak masuk ke arah bagian dalam. Kan mencari satu pemain didapatkan 1 melawan 2. Leon DZ last man standing. Leon DZ mampukah? Dia bertahan. Akankah di absen? 1v1 situation mana backupnya Bigetron? Oh my god, ada Secret masuk di saat yang tepat. Oh my god, itu jangkrik. Secret Ki, walah dalam pergerakanmu loh, enggak, sorry bukan Spirit. Kenapa Spirit ya? Udah pengen buru-buru global ya. Masih tim Secret kali ini yang sudah terpantau ya. 2 anggota mereka akan knock dan Bigetron bakal langsung tabrak menuju arah komen dari tim Voinogia ini. 1 tumbang, bahkan kali ini 2 tumbang dengan sangat mudah tapi trade talk terjadi. Karena Bigetron juga tumbang 1 dan Sam9 akan join menjadi third party. Ditabrak langsung begitu saja, Yuhai touchdown dan Bigetron. Mereka pulang dengan cepat begitu Sam9 mendekat, tapi revive dengan begitu tenang masih dilakukan oleh seorang Potato. Dan terlihat harus dari bagian luar. Sedang ada revive yang diupayakan oleh pemain-pemain dari tim Pointa. Tempat yang baru dan ini lebih center dari posisi sebelumnya.
Nih mulai pada nge-build rotation kalau kita lihat, dan Sam9 mendapatkan satu pemain dari Voin. Di steal sama Reizi. Karena ada mini yang digunakan. Dan sejauh ini dari Voin lagi-lagi rotasi mereka agak sedikit amburadul. Nih apakah ada indikasi-indikasi nekat atau enggak dari Tem Entertainment atau tim yang lain? Karena Tem udah mulai ngedeket sih, tapi belum ada perang antara Tem dan juga DX. Malah yang perang duluan adalah tim Stranger dan juga RRQ, di mana lapar yang terculik. Kali ini belum ada follow up dari pemain RRQ yang lainnya, bahkan ada through the smoke yang dilakukan oleh pemain Stranger untuk bisa mendapatkan seorang Hazel. Smoke akan di pop up kembali, follow up datang, tapi Mela dengan granata bisa untuk mendapatkan korban yang kedua, dan Peko akhirnya bisa mendapatkan satu trade menuju ke arah Stranger. Kondisi masih belum berimbang karena 3 melawan 2, tapi Peko juga tumbang, dan last man standing Genfos yang lagi-lagi menjadi pemain terakhir untuk RRQ kali ini. Sebuah flank dibangun oleh Stranger kali ini untuk mencari posisi dan mendapatkan angle ke arah Genfos. Masih bisa proning menutup angle shoot karena tidak hanya Stranger yang nembak, Sam9 juga nembak ke arah Genfos. Tiba-tiba Genfos kedatangan tamu baru lagi. New contender dari Stranger sudah mulai sangat dekat sekali. Close combat pastinya akan dilakukan, reload dilakukan Genfos. Jump shot dia berhasil lakukan. Mendapatkan satu elimination, tapi tetaplah ini kerugian besar untuk RRQ. Mereka seharusnya tidak kehilangan manpower, tapi sudah terjadi. Kenapa Eldoge? RRQ. Xavier bakal ditabrak oleh 2 tim yang berbeda. Kagendra bakal mendekat kali ini, tapi satu pemain dari Tem berhasil diamankan begitu saja. Bright dipulangkan ke arah lobby, dan Parajin diamankan oleh seorang Acul. Levis pun dibungkam oleh seorang Adeti, dan Xavier pulang tanpa poin sama sekali. Rata, Xavier membuka kesempatan untuk Sida. Vampire naik ke arah bagian atas, tapi Acul akan melakukan close combat saat ini. Masih bertahan Kagendra, tapi here we go. Voin Dangki join the fight juga dari bagian kejauhan. Sudah mulai datang Zeta. Veksi nimpukin granat demi granat. Casper down, hanya terselele. Boy saja tidak bisa berbuat banyak. Selesai kembali Kagendra, dan Voin Dangki yang berhasil meritik Lagi. tempat gubuk. Kalau tadi gubuk derita, ini komplek derita, komplek derita cuy. Gitu dong, Voin. Cuman bedanya gini Jan, Jel. tuh? Kalau tadi tuh Voin yang digempur habis-habisan, kali ini Voin yang finishing terakhir. Yang ngegempur mereka ya. Betul. Lebar masih untuk Sidal, Vampire, dan juga Bigetron. Karena mereka masih selamat dengan 4 pemain. Gue yakin ketika elimination fits-nya muncul, aduh nanti dulu karena tiba-tiba ada mobil jatuh dari langit. Anomali. Orang mah ketiban rezeki ya, ini ketiban mobil. Ya emang rezeki sih ketiban mobil, cuman nggak ya ketiban dari atas gitu loh. Benar, nih tiba-tiba 2 tim hijau lagi bertegur sapa, Ozja dan juga Sidal. Tiba-tiba ada yang trading knock. Dan kali ini dari Ozja Thailand pun perlu melakukan revive terhadap Red Bull atau Z Bull. Bahkan satu granat sudah mulai dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Kembali Leon DZ yang mendapatkan seorang Richard. Dimajuinkah Leon DZ kembali memasak nades-nya. Siap-siap untuk dilempar, dan Jimmy pun siap membackup dari bagian atas sana. Giwi akan menghadapi Jimmy, sementara Chopper akan menghadapi Leon DZ. Giwi mendapatkan seorang Jimmy. Chopper tarik mundur ke arah bagian belakang, dan juga dari Olio masih ada di bagian bawah lengkap dengan Leon DZ, tapi itu dia close combat yang dilakukan dari Leon DZ. Selamat Leon DZ. Leon DZ masih bisa bernafas, tapi tidak untuk waktu yang lama karena pada akhirnya ditembak dari bagian kejauhan. Olio last man standing. Selcom DG Alliance berharap kepada Olio, dan Chopper terlihat di depan sana. Akan terjadi close combat, dan what happened? Tiba-tiba ditembak dari bagian kejauhan. Ozja yang pulang terlebih dahulu, dan Selcom DG Alliance yang masih selamat. Alter Ego cuy yang nyelamatin nyawa dari Olio, tapi Olio sekarang bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Okta memberikan tembakan tracking dengan AUG-nya, tapi masih belum bisa menumbangkan Olio. Rocky pun sudah mulai mendekat, ada granat yang sedang dimasak. Olio juga memasak granat untuk dilemparkan ke arah Rocky. Siapa yang akan mendapatkan on point targetnya terlebih dahulu? Hampir connect tadi ke arah Olio, tapi masih terhalang dengan satu bukit kecil. Ada 2 granat yang bakal dilemparkan ke arah 2 target yang berbeda, dan low HP dirasakan oleh Olio. Olio keluar dari pertahanan, tapi Okta mendapatkan informasi tersebut. Healing sedang di-push, tapi sudah terspot oleh Okta, dan tim Alliance harus pulang di peringkat ke-6. 10, 6, 5, 4, 3. 8-7 poin berarti ditambah. Iya, dan tiba-tiba Bigetron akan berhadapan dengan Voin Dangki. Here we go, satu granat kembali dilontarkan, bahkan ada balasan kembali snap down. Perlu diselamatkan terlebih dahulu. Federales melemparkan satu nades kembali untuk mengdelay waktu untuk bisa nge-revive
Tapi lihat bagaimana red zone buatan dari Void Donkey. Cukup nge-pressure dan Potato Nets-nya connect. Snape tidak bisa diselamatkan kembali. Satar dan Federales, harapan terakhir dari Bigetron masih berada di bagian lower ground. Masih cukup ngotot untuk bisa meretake tempat dari Void Donkey. Tapi masalahnya, ini tempat rada susah sih kalau nggak ada opening knock-nya. Betul, harus ada opening knock dulu yang didapatnya sama BTR, tapi Satar yang biasanya di belakang, sekarang Satar bakal mendobrak maju. Ada satu orang yang akan siap menyambut kedatangan Satar, tapi Vexi miss the shot. Molotov langsung di pop up begitu saja untuk menilai fokus dan push yang dilakukan oleh Bigetron. Belum ada body system dari tim BTR karena Federales sedang memberikan follow up dengan granat yang sudah mulai dia masak juga, tapi masih belum on point. Satar akan kembali lagi maju dengan S12K-nya, follow up dari bagian belakang, ada granat yang dilemparkan ke arah depan, masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Void. P90 ada di tangan seorang Zeta juga, tapi sebuah molotov yang dilemparkan malah membuat kita berpindah menuju ke arah tim Alter Ego dan juga tim Vampire. Perang sudah mulai pecah, granat dilemparkan kembali juga, tapi ada satu yang tumbang dari tim Vampire. Mereka melipir ke arah kanan pertahanan untuk melakukan revive, dan di sisi lain kita ngelihat Alter Ego terculik karena E-Arena punya vision ke arah AE. Ini bahaya men, Vampire dapat setoran poin. Vampire sudah dapetin 7 elimination. Vampire mode perang, mode war takjil. Ini harus diwaspadai. Apalagi sudut masuk mereka jauh dari keramaian. Gue rasakan ada 2 titik TKP pertikaian. Ada Vampire dan E-Arena. Serta Bigetron versus Void Donkey. Zeta down. Kali ini posisi menjadi 3 melawan 2. Satu Nets kembali dimasak oleh seorang Federales. Reizi pun sama memberikan pressuring dengan utilities. Dipaksa keluar pemain dari Void. Vexi membuka badan, ditembak oleh seorang Reizi, didapatkan. Nah, tapi trading knock dilakukan juga dari Void. Masih ada atraksi lumba-lumba di bagian dalam mobil. Potato last man standing. Mampukah Potato melakukan clutch? Masuk ke dalam rumah, melakukan delay dan revive. Akan dilakukan Reizi menuju ke arah Federales, sementara Satar akan memberikan follow up dari bagian belakang. Dia melipir, akan ada 1 lawan 1 dengan Potato dan akhirnya dimenangkan oleh Satar. Void Donkey ID harus pulang di peringkat keempat. Dan dimana kita melihat dari Vampire pun sudah berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dari E-Arena. Bersih-bersih dia lakukan. Tapi Satar melihat dari bagian kejauhan adanya Vampire yang turun gunung dengan beagle-nya, dan Satarles pun berusaha untuk nge-tracking 1 pemain. Hampir knockdown. Onsen bersembunyi di belakang, gundukan Morman langsung ngambil tempat yang cukup aman untuk mereka. Tapi ini stage ke-8. Setelah ini tidak akan ada zona aman dan nyaman lagi. Reizi cukup dekat dengan pemain-pemain di depan sana. Pahit. Reizi masih selamat, tapi Tony K memasak granat menuju ke arah Reizi. Untungnya Reizi masih ada waktu untuk melakukan healing. Untungnya masih ada space untuk Reizi bersembunyi, tapi sudah dipantau juga oleh pemain-pemain dari tim Vampire, di mana Tony K cukup dekat dengan seorang Reizi dan Joker. Hati-hati sama Joker, karena last man standing dari E-Arena bisa saja menjadi algojo untuk pulangnya Reizi karena lobby, tapi tembakan dari Reizi tadi dengan P90-nya masih belum bisa on point untuk menjatuhkan pemain dari tim Vampire. Morman masih bertahan di arah gundukan sana. Belum ada gerak-gerik yang lebih agresif dari tim-tim yang tersisa. Tapi Joker, granatnya sudah mulai dimasak, akan dilemparkan ke Tony K. Akankah on point? Dan itu dia, Tony K ditumbangkan dengan sangat mudah, sepele untuk Joker, dan di follow up dengan granat yang kedua. Dan Tony K selesai perjalanan Tony K, tapi Vampire masih punya 2 punggawa yang tersisa. 2 melawan 1 yang menjadi wasit Joker. Yes, kembali melihat bagaimana dari Bigetron. Ada 1 smoke terakhir dari seorang Satar. Tidak ada utilities, tidak ada smoke lagi untuk Reizi. Tapi Reizi punya P90. Harus dipaksakan pemain dari Vampire untuk mendekat menuju ke arah Bigetron. Tapi Vampire punya 1 nades. 1 nades dari Vampire yang mungkin akan dilontarkan, tapi sejauh ini masih tentang peluru dan close combat. Dan lihat bagaimana Satarles menembak dari bagian kejauhan. Reizi pun sama halnya mencicil pemain-pemain dari Vampire. Onsen hilang dan hanya ada Morman seorang diri saja bersembunyi di bawah lower ground. E-Arena Joker masih menghantui dari bagian high ground, masih ada di atas sana. Kalau Joker fokus ke Bigetron, ini bahaya. Dan untungnya Satarles berhasil untuk mendapatkan seorang Joker. Dan ini dia The Last Dance. 1 melawan 2. 1 melawan 2 antara Bigetron dan juga seorang Morman. Stun grenade dilemparkan, tidak buta untuk Mormannya. Morman masih melakukan sebuah pick tipis, tapi ada molotov yang bakal dilemparkan, dioplos. Terbakar 2 molotov dan Morman mungkin bakal langsung pulang menuju ke lobby. Gak akan bisa ditahan, ternyata dia masih bisa bertahan. BTR pun bergerak, 2 orang langsung bergerak beriringan, tapi Bigetron menang dari sisi
dari segi jumlah, menang dari segi posisi, dan menang dari segi weapon. Chicken ketiga untuk Indonesia di hari ini. Nice. Mereka udah membangun smoke yang cukup tebal karena bagian depan, so komitmen akan terjadi. Dan ini mengubah nasib dua tim. Kalau Void menang, mereka masih bisa berlanjutkan, bisa jadi ngejar poin BTR atau Vampire. Tapi kalau Sidal kalah, selesai perjalanan mereka di turnamen kali ini. #2 maksimal. Waduh, kenok satu persatu cuy dari Cedal tinggal 2. Dan Leonese tumbang, last man standing adik Luke. Dan ternyata pupus harapan dari Lions, dan lihat kekecewaan yang datang dari kubu Lions kali ini. Dobrakan yang mereka lakukan gagal dan mengamankan Xavier untuk berada di posisi puncak tanpa terganggu. Apalagi dengan circle yang bouncing terus dari tempat yang mereka ambil, itu perjuangan mereka patut diapresiasi guys. Ya. Dan menurut gue ini adalah bisa dibilang result home ground terbaik ya untuk di PMSL gitu. Buffnya lumayan kencang untuk di home groundnya. Tapi anyway, Voindanki akan berhadapan dengan Stranger. Satu pemain sudah down dari Voindanki. Stranger terjepit depan dan belakang. Oh no, kalau Vampire dapat setoran poin ini berbahaya sekali. Karena Vampire sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan. Boom pun sudah tereliminasi. Out from the game juga ada Bigetron yang menembak ke arah mereka. Dan kali ini dari Strangers masih cukup ngotot untuk bisa nge-push dari arah bagian jam 12. Dan ini adalah replay bagaimana tadi Voin memulangkan Alliance. Nice try Alliance. Respect besar buat kalian semua. Dan The Savior Lamborghini sudah Sabar. Wih, sabar. karena dia udah yakin, gue yakin dia ngebaca elimination feed sih. Iya, apalagi sekarang mereka lagi perang dan udah ngedapetin satu elim gitu Wah loh. ini nge-boosting mental The Savior man. Iya. Ini bahaya sih. Ini gelo banget sih. Ini greget banget, apalagi dari Vampire juga sudah mulai berperang. Ada satu pemain yang knockdown. Yap, dan sudah mulai ada gempuran-gempuran lainnya yang bakal dilakukan oleh Vampire menuju ke arah lower ground mereka. Todike sedang terknockdown, smoke di pop up begitu saja untuk menyelamatkan seorang Todike. Tapi hujan granat akan dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim Stranger. Malah tiba-tiba Onzen yang bisa mendapatkan Mela. Bertambah kembali kerugian yang didapatkan oleh Stranger kali ini. Bahkan Onzen bisa membungkus pemain terakhir dari tim Stranger. Dan selesai perjalanan untuk Stranger di game kali ini. 10 tim tersisa di menit ke-21. Ya, dan ini adalah moment of truth. Zona akan ke arah bagian mana? Karena terlihat di depan sana Bigetron sudah mulai berputar-putar di area sekitaran dari The Savior. Benar-benar pawang zona cuy The Savior. Mereka masih berada di tempat yang enak. Mereka juga sedari tadi nge-zoning out lawan-lawan yang mendekat menuju ke arah bagian mereka. Dan Vampire berdekatan dengan Osja Thailand. Dua tim asal dari Thailand. Akankah berperang? Akankah gencatan senjata? Kita masih belum tahu. Kita masih menyaksikan bagaimana Morman sudah mendapatkan satu pemain. Setoran kembali terjadi. 4 poin sudah masuk di kantong Vampire. Masih terus digempur kembali Osja Thailand. 2 pemain saja saat ini terus menembak ke arah bagian atas. Satu granat sudah mulai dilontarkan. Tidak kena sama sekali. Giwi dan Chopper masih selamat. Dan Vampire, mereka akan siap-siap untuk masuk ke arah dalam. 4 poin elimination sudah dikantongi. Bigetron sudah 3 poin. Di Xavier ada satu pemain yang knockdown. Terlihat dari bagian elimination phase, tapi itu jarak jauh karena Arena jauh dari The Xavier. Ya, yang dekat sama DX sebenarnya BTR kalau mereka mau berani gitu. Cuman masalahnya high ground mereka masih belum terlalu bersih dan para Jin sepertinya sudah diamankan begitu saja. Sam nanti yang menjadi eksekutor atau pulangnya para Jin menuju ke arah lobby. DX hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja dan Vampire bakal tabrak menuju ke arah Sam9. 3 mobil touchdown langsung didobrak dan Smack bisa mendapatkan Vira dengan begitu mudah tanpa perlawanan dari pemain-pemain Sam9. Ada granat yang akan dilemparkan, malah granatnya connect untuk menghujam ke arah 2 pemain dari tim Vampire. 2 pemain tersisa, tapi Vampire masih mendobrak. Dan Sam9 hanya menyisakan last man mereka saja. Berada di bagian bawah kali ini. Masih beradu dengan UMP-nya. Sebuah pick tipis yang membuahkan hasil. Double pick yang akan segera dia lakukan. Masih dengan pick manja yang tipis begitu saja. Dipulangkanlah terlebih dahulu ke arah lobby. Tapi Sam9 berhasil ngedelay cukup lama push yang dilakukan oleh Vampire. 1v1 situation. Mika melempar Ines menuju ke bagian atas. Wah, belum. Webs masih selamat dan ternyata tidak. Vampire pulang menuju ke arah bagian lobby. Vampire gagal menjadi juara dan Sam9 berhasil melakukan revenge-nya atas Alliance yang gagal juga. What a play. Gemes banget Mika bersembunyi di dalam mobil, tidak ketahuan sama sekali. Kamuflase dia menjadi bayang-bayang mobil. Dan sementara waktu tim Flash
Di sisi yang berbeda, melihat bagaimana dia bertegur sapa juga dengan tim lain. Ozja TH sudah dipulangkan, Bigetron punya kesempatan di depan mata untuk mengumpulkan poin lebih tinggi lagi. Tapi seberapa banyak poin yang bisa dikumpulkan Bigetron? Ini juga kemungkinannya kecil. The Savior masih bertahan dengan 2 pemainnya. Joker masih dengan kawan-kawannya. Masih sedang berusaha untuk merebut tempat dan ternyata Sam9 lagi. Mika last man standing yang berulah. Dari belakang dia mencuri 1 pemain dari tim Arena. Joker ingin langsung dipulangkan ke arah lobby tapi masih ada covering fire yang dilakukan oleh pemain-pemain EA yang lainnya. Sementara Bigetron sedang berfokus untuk menghajar The Xavier. 1 granat masih belum on point. Granat kedua bakal dilemparkan Levi's. Masih bisa bertahan tapi Rezi bakal memberikan dentuman dari arah sisi lain lagi. Gak bisa terlalu lama melakukan pick karena ada pantauan dari tim Flash yang bisa mengganggu karena Bigetron. Dan kali ini Levi's akan menjadi pemain terakhir dari Xavier yang bersembunyi di dalam sebuah shake yang sudah hancur. 2 granat akan dilemparkan, Levi's berhasil melakukan healing tapi splash damage-nya masuk. Tapi masih pixel HP. Levi's masih bisa bertahan dengan health bar yang begitu tipis. Dan masih ada waktu untuk dia melakukan healing. Coy, masalah ini Levi's, pemain solo yang pernah dapetin emas. Dia hadapan terakhir dari The Savior untuk memperpanjang billing waktu permainan mereka untuk bisa memastikan jaminan juara ada di tangan The Savior. Bigetron 7 eliminations, 4 pemain masih selamat. Mampukah mereka mengejar poin-poin yang dibutuhkan untuk bisa menggeser posisi champion dari The Savior? Kita tidak tahu. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 1 pemain. Federales mendapatkan seorang lapar. RRQ agak sedikit terdesak mereka karena Flash juga sudah mulai mendekat. Dan ini dia Levi's di dalam 1 gubuk. Rezi datang, close combat dilakukan. Levi's keluar, Levi's rata. The Savior dipulangkan oleh Bigetron Esports. Tapi kita tidak tahu berapa kalkulasinya, apakah bisa tergeser atau tidak? Kayaknya sih nggak bakal kegeser ya. Gua nggak tahu nih kegeser atau enggak karena sekarang dari Bigetron mereka masih mengejar ketertinggalan poin mereka. Seenggaknya BTR udah ngebalap poin dari tim Vampire yang bisa membuat BTR sekarang naik ke peringkat yang ketiga. Bigetron masih berempat, 9 pemain remaining dan juga 3 tim tersisa kali ini. Sam9 hanya menyisakan Mika yang menjadi tulang punggung terakhir. Tapi Bigetron juga menerima tembakan dari tim Flash di mana Topsy yang mengincar posisi dari Bigetron. Sementara Mika bakal direspon juga oleh seorang Topsy. Bahkan 3 pemain merespon keberadaan dari seorang Mika. Ada granat yang sudah mulai dimasak, ada yang sudah mulai dilempar. Lempar ke depan sana dan ternyata Mika berhasil diamankan. Dan 2 tim terakhir yang tersisa antara Bigetron versus tim Flash. 4 melawan 4 di menit ke-26. This is the last dance. Maka tim Flash atau Bigetron? Bigetron chicken harusnya hashtag 2. Nggak tahu. Harusnya hitungan-hitungan gua. Nggak tahu mau hashtag 2 mau champion gue nggak tahu. Gas. Kita enjoy the show. 1 granat yang membuat top pun knockdown on point. Satarless. Ini dia kekuatan dari Bigetron Esports. Maju tak gentar, Satarless mendobrak, Satarless mencari split position. 1-3 Satarless, jangan sampai knockdown. Ada yang ngeflank dari tim Flash mendekat menuju ke arah seorang Snape, tapi Satar dalam posisi anti-flank dan Satar bisa mendapatkan 1 flank yang dibangun oleh tim Flash. Kali ini Posey diamankan. 2 player tersisa dari tim Flash kali ini. Bigetron unggul banget dari segi jumlah dan Satar sudah mengunci pergerakan dari tim Flash. Zeus masih harus melakukan boosting dan kayaknya Revive sudah tidak mungkin dilakukan dan ternyata masih bisa dioptimalkan. Tapi granat melambung lagi menuju ke arah tim Flash tapi terlalu jauh. Terlalu besar energi yang dikirimkan oleh Satar dalam pelebaran granat tersebut. Malah Satar yang kenok dibalaskan oleh Yongti. Trade talk pun terjadi tapi Bigetron sudah mulai menabuh genderang perang. Mereka sudah mulai dikirimkan ke depan sana. Bahkan Federales berhasil menggocek tabrakan mobil dan Topsy diamankan. 2 pemain tersisa. Gain and again datang dari tim Flash tapi BTR juga tumbang 2 melawan 2 dan Rezi bakal membackup dari bagian belakang yang cukup jauh untuk bisa memberikan backup. Sementara imposternya yang ada di arah bawah sudah berhasil mereka amankan. Lockdown juga sudah dilakukan oleh BTR menuju ke arah tim Flash dengan molotov yang mereka lemparkan. Tapi ternyata Flash masih punya jalur untuk mereka kabur. Ada 1 granat kembali yang bakal dipantulkan begitu saja. Tapi Rezi juga tumbang. 1 lawan 1 dan Bigetron Esports berhasil menutup dengan chicken untuk Indonesia. Back to back. Winner chicken dinner untuk Bigetron Esports.